Apa hasil pemeriksaan YouTuber Richard Lee oleh polisi? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman. Rizka, hasil pemeriksaan hari ini bagaimana? Belum ada, Radi dan juga saudara. Bagaimana tadi Richard Lee tiba di gedung ataupun di Polda Metro Jaya sekitar pukul 1 siang dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Lalu apakah nanti Richard Lee ini akan langsung ditahan atau tidak? Ini tentu kembali kepada penyidik apakah merasa perlu untuk melakukan penahanan, dan kami juga saat ini masih menanti bagaimana terkait dengan kelanjutan pada kasus ini. Karena memang sebelumnya Richard Lee ini dilaporkan oleh influencer ataupun pemengaruh dokter detektif ataupun Samira Farahnas terkait dengan dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, yang mana ini terkait dengan produk-produk yang dimiliki oleh Dr. Richard Lee. Jadi memang kasus ini masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Kita juga akan menanti bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan pada hari ini. Ya, Rizka, tapi pada dasarnya apa sebenarnya peran Richard Lee dalam kasus ini hingga polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka? Ya, Radi, terkait dengan kasus ini sebetulnya sudah dilaporkan oleh dokter detektif ini pada Desember 2024 lalu. Jadi artinya sudah 1 tahun kasus ini berlangsung di Polda Metro Jaya. Dan hal yang dilaporkan adalah terkait dengan pelindungan ataupun pelanggaran bidang kesehatan dan pelindungan konsumen berkaitan dengan produk ataupun prosedur perawatan di klinik kecantikan milik Richard Lee. Bagaimana kemudian terkait dengan apa kemudian alat bukti yang digunakan oleh oleh penyidik untuk menetapkan Richard Lee sebagai tersangka, ini saat ini belum diungkapkan oleh penyidik, karena memang untuk menetapkan seorang menjadi tersangka ini adalah setidaknya ada 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi terkait hal ini. Kita juga masih menanti. Dan kemudian yang perlu kita ketahui juga, Radi dan juga saudara, bagaimana kemudian pemeriksaan Richard Lee pada hari ini merupakan pemeriksaan perdana Richard Lee sebagai tersangka, yang mana sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember lalu, dan kemudian seharusnya dipanggil pada tanggal 23 Desember 2025, namun Richard Lee tidak memenuhi panggilan dan kemudian memohon untuk melakukan penjadwalan ulang dan kemudian melakukan pemeriksaan pada hari ini. Jadi memang saat ini pemeriksaan masih berlangsung, kita juga masih menanti bagaimana hasil dari pemeriksaan pada hari ini, Radi. Oke, Rizka, sebelumnya juga polisi diketahui memeriksa sejumlah saksi yang sudah dilakukan. Sejauh ini ada berapa saksi yang total sudah diperiksa oleh polisi? Terkait dengan saksi, sebelumnya juga penyidik Polda Metro Jaya sudah memanggil juga dokter detektif Samira Farahnas ini sebagai pelapor, yang mana ini dilakukan klarifikasi terkait dengan aduan yang kemudian dilakukan, dan kemudian terkait dengan saksi-saksi lainnya kami juga masih mendalami terkait dengan hal ini. Namun tadi seperti saya sampaikan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka setidaknya polisi memegang 2 alat bukti, dan kemudian Richard Lee yang juga sudah dilaporkan ini kemudian melakukan pelaporan balik terhadap dokter detektif ini, yang mana kasus ini sedang berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi memang antara keduanya ini tengah melakukan saling lapor begitu, dan kemudian keduanya baik Dr. Richard ataupun Samira Farahnas juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi sebetulnya keduanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun bagaimana berjalannya kedua kasus ini yang memang berkaitan, kita akan menanti keterangan dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, Radi. Oke, baik. Nanti polisi juga hasil dari pemeriksaan saksi-saksi tentunya dielaborasi apakah keterangan saksi-saksi ini menguatkan keyakinan polisi untuk menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.